Jangankan fintech, investasi bodong pun begitu. Arisan online pun begitu. Get itu pun begitu. Jadi banyak hal yang perlu kita waspadai gitu. Jadi arisan online ada juga? Ada juga. Arisan online ini kan potensi juga. Artinya kalau kita melihat data kita 2020-2019 ke belakang itu, kami menemukan banyak hal laporan pengaduan masyarakat tertipu oleh arisan online. Itu prakteknya seperti apa? Arisan online ini kan beredar lewat media sosial. Iya. Lewat Facebook misalnya. Ada 10 orang kemudian berkumpul. Kita tahu kalau arisan itu kan sebenarnya hanya membagi silaturahmi saja ya. Karena kan uangnya itu kan dari kumpul 10 orang ngumpul. Bisa ketemu 1 juta, kemudian dapat 10 juta, dikocok siapa yang kemudian mendapatkan 10 juta itu. Ketemu lagi nanti berikut, sama lagi kan begitu kan. Nanti ngumpul lagi sampai kemudian habis semuanya dibagi gitu. Nah sementara arisan online ini yang kita tidak habis pikir, dia bisa mengumpulkan orang, kemudian menjanjikan keuntungan. Kita diminta taruh 1 juta untuk ikut arisan ini, nanti kebagian akan digilir. Tapi kemudian pendapatan itu melebihi dari jumlah tadi arisan. Kalau arisan 10 orang, 1 juta seorang, berarti 10 juta. Ini nggak bisa 15 juta. Nanti kita berpikir, dari mana 5 jutanya? Nah inilah yang kemudian iming-iming yang diberikan kepada para peserta arisan ini agar bisa ikut. Pertama mungkin dia dapat sebagai sweetener. Ini biasa modus operandi dari investasi bodong itu kan begitu. Kita bergeser nih. Tadi fintech online, sekarang sudah investasi bodong. Iming-iming sweetener tadi menjanjikan bunga tinggi. Demikian maka dia saya kasih 1 juta, kemudian akan dapat arisan misalnya harusnya 10 orang 10 juta, ini dapat 15 juta, mau ikut gitu kan. Itu dari mana yang 5 jutanya? Ya betul, itulah yang kemudian karena dari mana 5 juta? Ya karena saya harus diminta bukan hanya mengikuti arisan, tapi tolong cari juga anggota arisan. Kayak MLM begitu? Betul, mirip. Nah ini kan investasi bodong ini kan skemanya kayak tadi multi level marketing atau lebih kerennya dibilang skema Ponzi. Jadi mencari orang kaki. Satu mencari 2 orang kemudian masing-masing mencari 2 dan sebagainya. Nah skema Ponzi ini secara yang tadi investasi kita bilang bodong karena suatu waktu yang mendapatkan yang baru ini akan membiayai yang di atas. Jadi kalau saya dengan Ibu Femi, Femi ikut dengan saya dengan misalnya dengan salah satu teman, 2 orang ikut ke saya. Saya bilang, oke, taruh saya 1 juta nanti dapat 1,5 juta. Bu Femi kasih 1 juta yang 1 juta. Padahal uang juta. Saya orang dari orang lain yang mendaftar itu. Tapi saya akan minta ke Bu Femi, tolong carikan saya lagi 4 orang. Bu Femi bilang, oke siap. Kalau dapat 4 orang, dapat 1,5 juta nih, lebih besar lagi tadi 1,2. Saya cari 4 orang. 4 orang ini pun sama demikian. Saya akan bilang 1,5 mereka kasih, saya kebiayai buat Bu Femi. Tahap pertama. Kemudian 4 orang lagi mencari kaki lagi masing-masing 4. Berarti 4 kali 4, 16. Seterusnya begitu sampai suatu waktu dia tidak bisa mendapatkan lagi merekrut anggota baru, maka akan terjadi default. Runtuh kaki-kaki itu. Artinya ketika dia sudah tidak bisa lagi membayar yang di atas, maka mulailah rame investasi bodong. Kok saya belum dibayar? Nah, itu karena dia sudah tidak mendapatkan tidak bisa merekrut member. Berbeda multi level marketing ini dengan investasi bodong. Kalau multi level marketing yang legal, pertama kan dia punya produk. Ada yang dia jual. Kemudian yang kedua dia mendapatkan izin dari Asosiasi Pedagang Langsung Indonesia, APLI. Ini memang multi level marketing. Ada yang dia jual, kemudian hasil penjualan ini kemudian keuntungannya dia share kepada membernya atau di bawah down listnya ya. Ada yang dapat bonus apa begitu ke luar negeri. Dari hasil penjualan produk. Nah sementara investasi bodong kan tidak. Tidak ada produk yang dijual. Tidak ada produk, hanya bilang cari orang. Sistem arisan begitu. Cari orang saya baca. Itu sama. Jadi ini bilang juga arisan online. Ada arisan online, arisan berkah. Kita juga nemuin begitu Bu. Sampai dibilang kok apa yang rugi gitu kan, padahal tidak ada yang dirugikan, karena itu yang rugi mereka, betul. Tapi tanpa kita sadari ini arisan online ini kan menghimpun dana dari orang lain, masyarakat ini punya potensi yang sangat besar ketika ini bisa dijadikan sarana untuk mencuci uang, tindak pidana pencucian uang, TPPU. Karena bisa saja orang bisa ikut di situ untuk kemudian mencuci uangnya, dapat uang haram masuk jadi uang halal gitu ya. Ada lagi untuk pendanaan terorisme. Iya gitu kan bisa jadi
saya ikut ke situ nanti uangnya dapat saya besar untuk saya gunakan ke hal-hal yang tidak baik. Ini yang kemudian perlu kita cermati. Dan memang kalau seperti tadi skemanya dan tidak punya izin akan dibubarkan gitu oleh Satgas Waspada Investasi. Kalau yang ini memang sama sekali tidak ada izin ini ya. Tidak diizinkan oleh OJK. Betul. Kalau yang arisan online kayak arisan online itu tidak tahu siapa regulatornya, Bu. Dia meminta izin ke siapa? Ke OJK. Kami bilang OJK tidak masuk dalam kegiatan bisnis kami. Minta izin ke koperasi, Anda harus berbadan hukum. Mau minta izin ke Kementerian Perdagangan, apa yang mau diizinkan? Sementara itu tidak ada ini gitu ya, kegiatannya pun yang tidak ada yang perlu ini gitu. Ini sehingga kegiatan ini hanya beredar di media sosial, Bu. Makanya dibilang arisan online. Kalau arisan offline kan jelas kita ya, kita kumpul. Karena tujuannya untuk silaturahmi kan, yang untuk sudah bisa dapat ketemuan. tidak dapat lagi, akan berganti dengan yang lain dikocok. Tidak tambah-tambah kan, Bu ya? Iya. Kan, malah untuk konsumsi misalnya kita harus juga kita siapin sendiri kan, tapi silaturahmi terjaga karena itulah mengikat kita tujuannya untuk datang berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah satu sama lain. Dalam keadaan alhamdulillah kau masih sehat gitu ya, ketemu untuk bulan berikutnya. Arisan sebenarnya itu untuk tujuannya. Tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Saya tidak bilang orang-orang oknum-oknum yang mencari untung tadi gitu. Setelah dia dapat uang banyak, dia hilang. Mengadulah yang terus kami bagaimana yang sudah dapat ini, ada lagi yang sudah dapat mungkin sudah tidak ini gitu kan, jadi kayak money game gitu. Iya. Tapi yang belum dapat ini dirugikan benar. Saya belum dapat, sudah bayar, bahkan sudah ikut 3 slot katanya. Ya. Nah, rugi semua uangnya, sudah membayar hampir. Nah, ini mereka tidak tahu akan menuntut kemana. Nah, ini karena ini sudah indikasi perbuatan pidana, ini otomatis akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena ini kan jelas kalau dia balari uangnya mereka ini penggelapan gitu ya. Ini ada indikasi perbuatan pidana. Ini tugasnya pihak kepolisian kemudian. Tapi kerugian kan tetap aja ada di masyarakat. Walaupun diproses secara hukum, artinya ada uangnya yang mungkin untuk kepentingan anak mau sekolah, uangnya malah raib. Gitu kan ya. Ada juga beberapa yang ada yang malah untuk naik haji orang tuanya. Dulu itu kan ada juga yang modusnya itu modusnya itu menggunakan LM begitu dan dia harus nyetor di salah satu bank syariah. Jadi orang percaya bahwa ini memang benar-benar bisa dipercaya karena harus lewat satu bank yang bank syariah. Kemudian itu dengan iming-iming ini akan dapat emas sekian gram, misalnya sekian juta, emasnya sekian gram. Dan ternyata kan ujung-ujungnya, jadi cuman awal-awal itu bisa dapat yang masih kecil-kecil misalnya store 3 juta bisa dapat emas berapa gram. Nah, lama-lama kan orang akan ternyata betul ini ada tambahan. Berikut lagi dia ambil yang lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi dan akhirnya dia tidak dapat sama sekali. Dulu itu kan sempat kejadian di sini dan memang diserbu orangnya. Saya lupa apa namanya itu. Iya, itu pernah ada juga. Kita juga menemukan misalnya yang ada perusahaan dari Malaysia kalau tidak salah juga. Itu menjanjikan juga sama investasi LM tadi. Tapi yang kemudian menjadi potensi yang kemudian kami hentikan ini adalah LM tadi itu hanya satu. Misalnya jadi satu OJK, batang. OJK berhak untuk memberhentikan itu? Bukan OJK-nya, tetapi Satgas Waspada Investasi. Artinya Satgas Waspada Investasi ini kan ada 13 lembaga, kementerian lembaga. Ada OJK, ada Bank Indonesia, ada Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, ada polisi, ada jaksa, ada Kementerian Agama, ada BKPM, ada PPATK dan sebagainya. Ada 13 lembaga. Kami berkoordinasi. Nantinya kalau ada hal yang kemudian muncul ke permukaan, ini kemudian menjadi masalah, apalagi masalah nasional, seperti yang terakhir itu kan First Travel, Abu Tur. Ini kan sebenarnya perusahaan-perusahaan yang kemudian menggunakan cara-cara yang tidak baik sebenarnya dalam menjalankan bisnisnya. Memang terkesan awalnya kan, loh kan dia pergi, siapa yang mau pergi haji murah gitu kan? Tapi kemudian logika kita akan jalan. Masa iya sih pergi umroh hanya bayar 10 juta, 12 juta. Tiket pesawat berapa? Akomodasinya berapa? Untuk kita makan di sana berapa? Hotel belum termasuk biaya hidup kita selama 10 hari kalau kita umroh itu. Melebihi itu. Tapi kok kenapa dia bisa jalan itu? Dengan 10 juta dia berikan. Seperti tadi kita bilang skema Ponzi. Orang daftar haji mau umroh dibilang tunggu waktunya, kemudian uangnya itu dipakai memberangkatkan yang di atas. Semakin banyak orang di bawah ini, makin banyak daftar untuk memberangkatkan kaki berikutnya dan sebagainya. Memang terkesan agak kami kan jangan dihentikan. Pernah
tersentuh, OJK kenapa hentikan? Bukan OJK yang menghentikan, Satgas Waspada Investasi tadi. Karena kita menilai kegiatan bisnisnya ini punya potensi meninggalkan bom waktu. Nanti suatu waktu yang dibawa ini nanti siapa yang akan membiayai untuk dia berangkat, sementara dia mungkin sudah jual kebo, jual sawah, jual rumah untuk membiayai pergi umroh dan haji. Niatnya mulia tapi kemudian uangnya tidak jelas. Apalagi kan dengan sekarang porsi haji sampai dengan 10 tahun ya. Kemudian kurang tahu 10 tahun ya untuk mendapatkan tahun. Sekarang untuk ikut untuk bisa berangkat nanti 10 tahun kemudian. Nah 10 tahun kemudian uangnya kita sudah setor. Ternyata tidak ada. Datang 10 tahun kemudian kita tidak berangkat karena tidak ada yang membiayai kita gitu. Uang kita setor kemarin sudah dipakai untuk membiayai orang-orang yang sebelumnya sudah terdaftar di Pasar. Ini yang kemudian tidak dilihat oleh orang. Tapi kami Satgas melihat itu, mencermati dan itu penting untuk segera dihentikan atau segera dia kemudian merubah model bisnisnya tidak seperti itu gitu. Artinya sekarang dia harus tapi diberi waktu sampai dengan tenggat waktu yang diberikan. Tidak umumnya akhirnya ditutup gitu. Nah investasi tadi yang Bapak bilang yang dari Malaysia itu seperti apa? Kalau investasi ini kan menjanjikan begini, Ibu, ini ada logam mulia itu, satu batang itu misalnya 50 kilo, 50 gram, 50 gram atau 1 kilo, 1 kilo 1000 gram ya, misalnya, Ibu bisa beli ini. Misalnya beli 10 gram saja, tapi kemudian Ibu taruh duitnya di sini, kami terbitkan sertifikat. Nanti harga emasnya akan naik, kan gitu. Nanti Ibu dapat ininya selisihnya ini bisa dikonversi menjadi nilai emasnya lagi. Tapi kita harus ingat, emas itu kan cuma satu batang, kemudian ditawari kepada ribuan, bahkan jutaan orang gitu. Begitu kepada orang yang berikut sama juga kan? Nah coba satu waktu kemudian jutaan orang yang sudah memiliki sertifikat ini kemudian akan komplain dan mengambil batangannya itu. Bisa dibagi nggak ya? Kan cukup dibagi kepada orang. Ini yang kemudian cara menipunya. Lihat emasnya ada, cukup disimpan sini saja. Kan tidak dibawa pulang kan, Ibu kan tetap ada sini. Jadi cuma sertifikatnya yang diterbitkan. Itulah yang modus-modus yang kita bilang tadi. Masyarakat kan kadang-kadang tidak paham benar, yang cuma tahu ada lihat emasnya. Itu kayaknya mirip-mirip itu dan ada uang yang masuk di rekening. Itu modus operandinya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita nggak karena terkadang ada yang kalau untuk transaksi LM jelas kan ada pegadaian di sana yang mungkin lebih kita ingin yang secara Islami ada pegadaian syariah yang bisa kita transaksinya di sana kan dengan produk-produknya bisa, bahkan kita bisa umroh dan haji hanya dengan menabung emas. Ya kan, jadi menabung kemudian otomatis kita akan bisa berangkat umroh haji karena tabungan kita dalam bentuk emas yang dikonversi dan kita bisa pegang. Bukunya ada. Betul. Jadi tidak seperti yang tadi itu cuma satu batal pegang sertifikat dan sebagainya. Dari hasil pengawasan OJK ini ada berapa banyak investasi bodong yang ada? Iya, kalau dari data yang kami punya sekarang, ini Ibu, kita punya data investasi bodong. Ini kalau fintech tadi kan 3.000 lebih ya, 3.107 yang sudah kita tutup. Nah, kalau investasi bodong itu 1.013 entitas bisnis yang kami sudah tutup sejak dari 2017 sampai dengan 2021 ini per Maret kemarin. Terakhir kita rilis itu ada 40 entitas bisnis yang memang kita nyatakan dia ilegal. Ilegal itu bisa saja kalau yang untuk dengan investasi bodong, bisa saja dia memang perusahaannya tidak punya izin, bisa saja juga kegiatan usahanya tidak punya izin. Jadi kan ada orang yang bilang, perusahaan saya kan sudah punya izin, betul. Tapi kegiatannya, kegiatan usahanya belum. Izinnya itu kan baru izin dari Kemenkumham terkait dengan Dirjen AU terkait dengan badan hukumnya kan gitu, PT-nya. Tapi ketika Anda melakukan kegiatan misalnya ekspor impor, Anda minta izin kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan ekspor dan impor. Tapi perusahaan ini kemudian ingin mengembangkan bisnisnya, usahanya, dia ingin nambah lini usaha baru untuk sebagai pedagang falas. Minta izin juga lah kepada Kementerian Perdagangan untuk foreign exchange-nya, untuk transaksi pembayaran, minta izin BI, untuk jual saham harus minta izin OJK, kan gitu. Jadi harus dia tambah izin usahanya, bukan kemudian sudah punya satu terdaftar perusahaannya, sudah tanda terdaftar, sudah kemudian itu bisa berusaha semuanya, nggak begitu. Itu kita nyatakan ilegal atau usahanya, atau juga kita temukan di lapangan izin hukumnya punya, kegiatan usahanya punya, tapi ternyata di lapangan dia melakukan kegiatan usaha yang di luar logika, menawarkan investasi, tapi dengan tadi saya bilang untungnya berlipat.
10% per bulan misalnya. Kalau 12 bulan berarti 120%. Logika kita orang investasi saja taruh deposito itu 6%, 7%. Investasi saham juga yang sebenarnya itu tidak dia janjikan, tapi dia lihat kinerja, baginya paling 20% itu pun maksimal dengan kinerja yang begitu baik gitu. Kalau ini sampai 120% itu tidak masuk akal. Ya, betul. Dari mana dia putar untuk membayar kelebihan itu kan? Itu yang kemudian harus kita cerdas masyarakat. Gorontalo itu harus cerdas. Dari mana Anda dapat uang itu? Kemudian Anda membayar kelebihannya ke kami. Kalau Anda investasi di saham, Anda kan cuma dapat sekian. Selebihnya Anda mau bayar kami dengan janji yang tadi sampai dengan 120%, 10% per bulan, berarti 1 tahun 120%. Itu kan nggak masuk di rasio. Ini jangan-jangan ini tidak benar. Saya punya badan hukum, betul, tapi cara Anda menawarkan itu tidak logis. Sehingga kami punya simbol ini, 2L. Kalau untuk investasi bodong ada 2L. Legalitasnya tadi, badan hukum perusahaannya dan kegiatan usahanya, sama logis tidak. Masuk nggak di logika cara dia menawarkan tadi. Nah, sama dengan asuransi ya. Ini kita masuk ke asuransi. Asuransi yang produknya produk investasi begitu. Ya, ada kan asuransi yang menawarkan produk investasi, tetapi ketika misalnya dalam jangka 10 tahun atau 15 tahun kemudian mau ditarik, itu justru berkurang. Nilai uangnya berkurang sangat jauh, dan itu alasan mereka bahwa ini kan diputar di pasar saham begitu. Betul. Di pasar saham ya, pasar modal atau jadi gini, asuransi itu ada produk asuransi yang diinvestasikan. Jadi disebutnya dengan unit link. Unit link. Jadi masyarakat juga sebenarnya kita cerdas, kita edukasi masyarakat, kita buat pemahaman. Kalau Anda mau berinvestasi, maka berinvestasilah kepada perusahaan yang memang kegiatan bisnis utamanya adalah berinvestasi, mengelola investasi tadi, pengelolaan dana itu adanya di pasar modal. Makanya ada manajer investasi, karena itu betul-betul investasi kita. Tapi kalau Anda mau beli asuransi, asuransi itu kan hanya mengalihkan resiko. Artinya dia menawarkan produk untuk membeli resiko tadi, resiko kita. Kita jual beli resiko dengan asuransi. Adapun asuransi yang kemudian punya lini usaha, yang makanya memang karena banyak masyarakat tidak paham, membeli asuransi, benefitnya tadi itu dengan investasi, dibundling sehingga muncul unit link. Artinya kita beli asuransi tapi sebenarnya investasi. Jadi investasi itu nomor 2 daripada asuransi. Sebenarnya itu pemahaman yang benarnya gitu ya. Jadi kalau mau investasi jangan ke asuransi. Jangan ke asuransi. Jadi ketika kita bilang investasi kita sedikit, ya jangan ke asuransi. Karena benefitnya saja itu investasi, tidak sebagai main produk gitu, main bisnisnya tidak. Bisnis utamanya adalah jual beli resiko tadi. Untuk perlindungan. Betul, untuk perlindungan diri ketika kita sakit, masuk rumah sakit, ketika terjadi resiko meninggal, ini bisa dapat santunan sebagai resiko dia jual beli. Bahwa ada nanti investasi di dalamnya yang dia tawarkan, itu bagian dari benefitnya. Artinya tidak menjadi ini yang utama. Hanya yang kesekian. Betul. Jadi kalau kita mau investasi, kita investasi ke perusahaan investasi yang lewat pasar modal gitu. Kalau kita mau beli beresiko boleh di situ, tapi ada tawaran investasi boleh, tapi tidak kemudian jadi utama. Nah, kita perlu cermati investasinya, karena jelas investasi kan ada rumusnya ya, Bu. High risk, high return. Itu rumus investasi. Gitu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan return yang tinggi, resiko juga akan mengikuti begitu tinggi gitu loh. Sehingga di dalam produk-produk investasi yang legal, yang betul-betul di pasar saham, pasar modal itu, kita punya instrumen-instrumen investasi yang dapat kita bedakan berdasarkan resiko. Kalau kita orangnya yang risk taker, suka ambil risiko, kita akan membeli produk investasi instrumennya saham. Karena saham itu bisa naik, bisa juga turun, tapi dia volatilitasnya tinggi, tapi juga bikin jantung dak-dik, naiknya cepat nih, untungnya tinggi, tapi bisa juga jatuh. Kalau kita mau risk taker gitu. Tapi kalau kita mau investasi dengan tidak terlalu kepada resiko tadi, tidak risk taker gitu, lebih kepada yang sedang-sedang saja, kita beli produk instrumen yang lain di pasar modal. Ada obligasi. Mau lebih aman lagi, ada lagi produknya, turunannya lagi, reksadana. Derivatifnya itu kan reksadana. Lebih mudah lagi, dengan uang 100.000 secara rutin kita menabung, kita berharap 5 tahun kemudian kita akan mendapatkan manfaat dari uang yang kita investasikannya kan.
investasi sebenarnya itu kan adalah membelanjakan modal untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari gitu ya. Iya. Definisi investasi. Nah ini kan orang-orang yang misalnya mau berasuransi dengan iming-iming seperti itu dari mereka, pihak asuransi menawarkan ini bisa untuk investasi sekian, dan ternyata setelah mau sudah melewati batas waktu misalnya 10 tahun 15 tahun kemudian diambil dan nilainya justru turun jauh, itu kan masyarakat pasti kecewa, Betul. si nasabahnya pasti kecewa kan. Betul. Nah ini yang harus butuh edukasi juga Iya, ini. ini yang kami bilang kepada masyarakat, karena kan kalau kita mau investasi, sejatinya investasi yang saya bilang tadi, high risk return. Kemudian berinvestasi itu kan ada naiknya, ada turunnya gitu. Namanya juga investasi, apalagi kalau kemudian kita tidak paham kemana dibelanjakan investasi uang premi kita yang dibanding dengan investasi dibelanjakan kemana. Kalau kita di perusahaan investasi yang memang kayak di pasar modal, katakanlah satu perusahaan sekuritas punya produk instrumen investasi dari mulai obligasi, saham, reksadana, ada kemudian produk-produk turunannya juga. Ketika kita mau masuk, mereka akan wawancara kita. Investasi untuk apa? Mereka pengen tahu kebutuhan kita investasi. Kemudian bagaimana profil resiko kita terhadap produk investasi itu. Dia akan mengukur semua itu. Setelah diwawancara, dia akan memilih instrumen yang tepat buat kita. Karena dia tahu ini orang tidak suka resiko, sehingga tidak akan komplain di kemudian hari. Dia akan lebih aman dia taruh untuk beli instrumen obligasi atau reksadana yang istilahnya low risk gitu ya. Pendapatannya pun fixed income, pendapatan tetap. Tapi kemudian ketika kita tidak tercerahkan itu karena kita belinya produk asuransi. Sales asuransi menjelaskannya. Tapi orang asuransi menggunakan dana ini untuk pasar modal itu. Dia kemudian ini tidak kita tanyakan, yang kita tahu cuman bahwa akan dikembalikan untung segini. Padahal kalau kita cermati benar, untungnya segini jikalau itu yang tidak disampaikan. Di tahun kesekian, ternyata hasil investasinya bagus, dan ketika saat itu kita mau ambil, harga instrumen investasi itu berada di posisi lebih daripada harga yang kita beli pada saat kita investasi. Istilahnya kan ada capital gain, ada capital loss gitu kan. Jadi kalau kita beli harga 1.000, 10 tahun kemudian produk ini, saham ini naik, harga sahamnya menjadi 1.500, berarti ada selisih gain tadi, 500 perak. Ini yang akan menjadi. Tapi praktek ini dibolehkan begitu? Iya, artinya inilah yang kemarin memang jadi unit link, tapi banyak menimbulkan masalah. Sekarang kami sudah hentikan sejak 2021 untuk kami batasi. Artinya tidak semua perusahaan asuransi sekarang menjual produk tadi ini, karena produk ini kan dan kalau asuransinya cuma menengah ke bawah ini takutnya justru bukan masalah yang lebih besar gitu. Artinya mereka sengaja menjual itu kemudian mencari keuntungan di sana. Kalau rugi ya Bu, mohon maaf Ibu rugi. Padahal sebenarnya ketika kita bilang loh, kan Ibu di situ sebenarnya kan hanya beli resiko, jual beli resiko, bukan investasi Bu. Bahwa ada yang diinvestasikan itu bagian dari benefit. Artinya keuntungan pada saat kita mengikuti asuransi ini. Jadi hanya sebagian keuntungan. Jadi jangan kita berharap lebih, malah berharap kita mau investasi di produk asuransi. Kan salah jadinya pemahamannya. Kan ada sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank. Jadi kita tahu mana perbankan, mana yang kita investasi, mana yang untuk jual beli resiko gitu kan. Jadi situ kita cerdaskan masyarakat ini. Masyarakat paham benar. Kalau mau berinvestasi lewat jalur investasi itu ada di pasar modal. Kalau mau beli asuransi, belilah asuransi. Bahwa ada investasi betul, tapi itu bagian benefit, keuntungan yang istilahnya manfaat yang kita dapatkan ketika kita membeli produk asuransi. Bukan sebaliknya gitu loh. Kita berinvestasi kemudian sudah investasi belum? Sudah di mana? Di asuransi A, asuransi B. Bukan. Asuransi itu adalah jual beli resiko. Gitu kan. Kalau mau investasi di perusahaan asuransi, perusahaan pasar modal, sekuritas, di mana dalamnya ada manajer investasi yang tersertifikasi, punya keahlian dalam mengelola portofolio investasi gitu loh. Dia tahu mau kemana harus dia investasikan, kemana saat dia harus buy, harus dia sell, itu dia tahu kemana. Jadi
manajer itu sudah memang punya ilmu itu. Mereka ya, sudah orang belajar, asuransi gitu. memang harus mampu mencerahkan. Betul. Nah, sementara asuransi kan jual premi, Bu. Mereka hanya bisa menjelaskan bahwa ini premi begini, ini begini, tapi tidak bisa kemudian ke sana. Ini yang kemudian akhirnya kami menghentikan sementara, melihat bahwa untuk menjual paydi istilahnya produk asuransi yang diinvestasikan, tidak semua perusahaan asuransi bisa. Berapa banyak yang sudah dihentikan itu? Kalau berhentikan bukan dihentikan, yang sudah terlanjur menjual itu kemudian akan kita teliti lebih jauh agar tetap memenuhi ketentuan. Yang sekarang mau coba menjual produk itu kami tidak izinkan dulu sementara sebelum dia memenuhi syarat-syarat yang sudah kami atur itu dalam peraturan kegiatan usaha perasuransian. Iya. Terkait dengan undang-undang fidusia ini. Ya, ini juga yang membuat orang gelisah ini ketika terutama untuk kendaraan ya. Jadi masyarakat kalau ada masalah langsung datang ke finance. Jadi tidak serta-merta harus ada negosiasi. Ada ini saya tidak perlu datang. Presiden bilang tidak perlu bayar, ada 1 tahun, tidak begitu. Ada yang harus ada bermohon dulu. Berlindung di situ kan undang-undang fidusia kemudian.